أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Pak ya, Bu? Alhamdulillah di pagi hari ini di penghujung bulan Syawal kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam satu majelis ilmu, berada dalam lindungan para malaikat yang memberikan dan memuji orang-orang yang tafaqquh fiddin, orang-orang yang memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masih belum terlambat saya ingin mengucapkan di penghujung Syawal ini taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita selama di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, mengijabah doa-doa kita, dan kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui ya, insyaallah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan maupun yang lainnya, maka tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan syukur itu dengan 3 cara. Yang pertama ya, kita bersyukur dengan hati kita. Ya, karena syukur itu adalah pekerjaan amalul qulub. Syukur itu adalah pekerjaan hati. Kemudian selain itu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Kalau memang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan bentuk ketaatan, yaitu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendefinisikan syukur seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setidaknya itulah wujud keimanan ya yang didefinisikan oleh ulama. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal-amal nyata. Maka kita bersyukur ya dengan 3 perbuatan itu, dengan hati, dengan lisan maupun dengan amal perbuatan kita. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah yang hari ini kita coba pelajari kehidupannya ya, khususnya terkait dengan leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada celah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kekurangan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin peradaban dan kemudian memberikan contoh yang sangat mulia kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kemudian kepada kita semuanya yang kemudian mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus terikat dengan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah hari ini kita akan coba mempelajari terkait dengan sisi sirah nabawiyah ya. Berdasarkan sirah nabawiyah maupun nanti ada Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini kita coba pelajari terkait dengan bagaimana kita meneladani kepemimpinan atau leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan leadership, kepemimpinan, dan bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan ini ya. Ini pernah saya sampaikan pada muqaddimah untuk membahas fikih sirah, untuk membahas terkait dengan sirah nabawiyah. Kenapa Islam itu sempurna? Ya. Di antaranya
Kalau kita lihat pembahasan para ulama, kenapa Islam itu sempurna? Iktimalul Islam atau iktimalul syariah, kesempurnaan Islam atau kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu pertama saya bahas bahwa ada 4 hal yang menyebabkan kemudian Islam itu menjadi sempurna. Yang pertama, ya disebabkan karena tempatnya. Ya. Tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu di Jaziratul Arab. Yang menurut pembahasan ulama itu adalah sebaik-baiknya tempat pada waktu itu. Ya. Abad ke-6 Masehi, ya, sekitar 600-an tahun Masehi, itu adalah Arab, Jaziratul Arab adalah tempat komunitas yang terbaik di antara seluruh bumi Allah, ya, yang ada pada waktu itu. Jadi kalau para ulama mengatakan bumi Arab itu ibaratnya seperti tanah yang subur. Gemah ripah Allah jinawi. Tongkat kayu jadi tanaman. Ditanamin apa aja jadi. Bumi Arab itu digambarkan seperti itu, saking suburnya. Ya. Sehingga kemudian ketika tanahnya subur, pengelolaannya benar, maka kemudian jadi, ya, membawa peradaban baru. Tanah Arab itu sama kondisinya seperti Indonesia kalau dari tanah secara harfiahnya, secara maknanya. Indonesia itu subur, negeri yang subur. Ya. Cuma Indonesia bedanya belum pernah mendapatkan pemimpin yang bisa mengelola Indonesia dengan baik. Sehingga hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Padahal ada seorang mantan menteri itu, ya, Rohim Dahuri itu, menteri kelautan itu pernah memberikan kuliah di University Malaysia Terengganu. University Malaysia Terengganu itu satu-satunya kampus di Malaysia yang ada jurusan kelautannya. Ya, jadi Malaysia itu dibandingkan lautnya dengan Indonesia kan gak ada apa-apanya, Pak, ya. Tapi mereka punya ilmu kelautannya. Dan Rohim Dahuri mengatakan Indonesia itu, hutang-hutang Indonesia itu bisa ditutup hanya jenis satu udang yang ada di Indonesia. Jadi kalau mendapatkan pemimpin yang baik, satu jenis udang di Indonesia saja itu bisa nutupin hutang-hutang Indonesia semuanya. Ya, jadi maknanya Indonesia adalah negeri yang kaya. Dan itu adalah terjadi pada negeri Arab. Negeri Arab itu adalah tempat yang subur. Ya, jauh terkontaminasi dari kerusakan-kerusakan moral, kebejatan-kebejatan moral maupun perilaku-perilaku yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan perilaku-perilaku yang lainnya, maka Jaziratul Arab ini adalah bumi yang paling baik yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala untuk kelahiran Islam dan untuk tempat turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah membawa syariat, mengajarkan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa jika dibandingkan negeri-negeri yang lain, peradaban-peradaban yang lain pada waktu itu negeri Arab itu cenderung lebih bersih, ya, dibandingkan dengan Romawi, ya, yang kemudian memang dalam sisi bangunannya megah, ya. Kalau kita lihat peninggalan Romawi itu kan, kerajaan-kerajaan Romawi itu bangunannya megah, altarnya luar biasa, bahkan ada tempat pertarungan para gladiator, ya, semuanya. Ya. Tetapi kemudian kehancuran moralnya, bagaimana dia memperlakukan rakyatnya seperti apa, bagaimana dia memperlakukan wanita seperti apa. Wanita hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu, seks, ya, selir, dan hanya pajangan untuk melengkapi kehidupan mereka. Dan itu juga yang terjadi di Yunani. Itu juga terjadi di Yunani. Bahkan Yunani pada waktu itu, ya, terkenal dengan negerinya para filsuf, orang-orang yang senantiasa membuat prosa, membuat puisi, ya, membuat teori-teori ilmiah, itu sangat dikenal dengan negeri Yunani, ya. Sehingga kalau ditanya, ya, sering kita salah, ya. Kalau kita tanya negeri mana, negeri para filsuf, pasti rujukannya Yunani. Ya.
Sama seperti kita ketika mendefinisikan siapa yang menjajah Indonesia 350 tahun, Pak? Oh, Belanda. Padahal Indonesia lahir itu 1945. Belanda itu menjajah sebelum Indonesia lahir. Lalu siapa yang dijajah oleh Belanda? Indonesia baru lahir 1945 melalui proklamasi Soekarno dan Hatta. Lalu siapa yang dijajah oleh Belanda? 350 tahun itu siapa? Kalau kita belajar tarikh secara benar, maka kita akan dapatkan bahwa yang dijajah Belanda itu adalah kerajaan dan kesultanan Islam. Silahkan cari, sebelum Belanda datang ke Indonesia, maka yang ada di Indonesia itu adalah kerajaan dan kesultanan Islam. Dimulai dari Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Banjar, Goa, gitu kan? Kerajaan Goa di Sulawesi, Tidore di Maluku, sampai kerajaan Fak-Fak di Papua. Ya. Jadi ada yang namanya sekarang ini Raja Ampat, tahu Pak Raja Ampat? Sebuah daerah Raja Ampat yang terkenal keindahannya. Kenapa namanya Raja Ampat? Apa dulu pernah ada yang namanya kerajaan itu? Ada buktinya, ada dulu itu Raja Ampat itu adalah kekuasaan Islam. Dan wilayah Fak-Fak itu di Papua itu kekuasaan Islam. Ya. Tapi kan kita ya disesatkan oleh distorsi sejarah ya Pak ya. Ya, jadi seolah-olah Indonesia dijajah oleh Belanda, padahal Indonesianya baru lahir 1945. Kalau setelah itu kemudian Belanda menjajah Indonesia, oh boleh aja. Tapi ternyata yang dijajah itu adalah kerajaan dan kesultanan Islam. Ya, sebelum Indonesia lahir, yang pada waktu itu sudah menerapkan hukum Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, boleh lah ya, nanti dicari ya, mungkin bapak-bapak bisa pergi ke Museum Aceh ya, ke museum-museum yang ada kerajaan-kerajaan itu pasti menemukan dokumen-dokumen tersebut ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat Arab itu tempat yang paling baik pada waktu itu. Jauh dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang ada. Ya, tempat yang baik dibandingkan dengan Persia, Iran pada waktu itu. Yang terjebak dengan pemahaman-pemahaman, ya, mitos-mitos, ya, mitos-mitos, ya, dan kemudian pemahaman yang rusak dalam kebencatan moral, misalkan Mazdakiyah dan Zoroaster ya. Yang saya ceritakan waktu itu bahwa Mazdakiyah dan Zoroaster ini adalah yang memperbolehkan pernikahan antara ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya, dengan saudara kandungnya dan yang lain-lain. Yang pada hakikatnya itu secara esensi, secara naluri saja bertentangan. Kita nikah aja dengan saudara sekandung itu kecuali Nabi Adam lah ya, itu beda kalau nggak ada pilihan lain. Ya kan, anak-anaknya Nabi Adam nggak ada pilihan lain karena nggak ada manusia lagi kan. Maka dinikahkan secara silang. Tapi hari ini ya secara nurani maka kemudian ya kita ini tidak diperbolehkan menikahi saudara, ya anak sekandung, anak saudara, ibu sama anaknya, anak sama ibunya, kakak sama adiknya dan yang lain-lain tidak diperbolehkan. Meskipun ya berbeda jenis, laki-laki dan perempuan haram, nggak boleh. Apalagi yang sejenis. Oh, ini enggak boleh, Masya Allah ya. Ini ya dunia sudah mau kiamat ya. Yang sejenis LGBT ya. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini jelas menyalahi ya syariat ya. Karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu kodratnya memang diciptakan saling suka ya. Maka ada satu pemimpin kalau nggak salah di Eropa itu. Ya, yang memberikan hukuman kepada LGBT itu bahwa orang-orang yang homo, yang LGBT itu udah kerangkeng aja di penjara selamanya, ya, bebaskan kalau dia punya anak katanya. Ya, maksudnya ya nggak mungkin bebas, gitu ya, orang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan nggak mungkin punya anak kan, maknanya ya disuruh untuk dipenjara selamanya. Ya. Jadi negeri Arab, Jaziratul Arab itu tempat yang paling baik yang Allah ciptakan untuk tumbuh dan berkembangnya Islam. Ya. Di saat peradaban-peradaban yang lain hancur, di saat peradaban-peradaban yang lain kemudian mengalami the dark age,
masa-masa tergelapnya, ya. Maka kemudian Islam di belahan timur kemudian muncul menjadi pesaing baru dalam peradaban Islam itu. Ya. Ya, maka tidak mungkin Allah salah memilihkan. Ya, kenapa tidak diturunkan di Romawi? Kenapa tidak diturunkan di Yunani? Kenapa tidak diturunkan di Persia? Kenapa tidak diturunkan di India? Kenapa tidak diturunkan di Indonesia? Wah, itu jawabannya bisa dianalisa, ya, berdasarkan pada waktu itu apa yang terjadi. Ya. Maka Jaziratul Arab adalah tempat yang paling baik yang memang diturunkan oleh Allah untuk negeri berkembangnya Islam. Yang kedua, waktunya. Ya. Allah memilihkan waktu timing yang tepat. Jadi ketika menurunkan Islam, ya, peradaban lain itu lagi hancur-hancurnya. Masyarakat sudah nggak percaya kepada orang-orang yang membawa kekuasaan tersebut. Romawi runtuh, Persia runtuh, India runtuh, semuanya runtuh. Karena kemerosotan moral, karena kebejatan moral. Satu sisi kemudian Allah turunkan Islam. Abad ke-6 Masehi, sekitar 600-an Masehi. Ya, dan kemudian menjadi persaing baru dalam masalah peradaban tersebut. Maka waktu yang diturunkan oleh Allah juga, itu juga waktu yang tepat ketika peradaban yang lain itu hancur dan peradaban yang lain itu punah. Coba kalau Islam diturunkan pada saat Romawi jaya-jayanya, Islam diturunkan pada saat Yunani jaya-jayanya, Persia dan India pada waktu itu jaya-jayanya, maka bisa jadi tumbuhnya tidak akan cepat. Karena terhalang dengan pesona dari belahan peradaban yang bukan Islam tersebut. Cuma Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan timingnya secara tepat sehingga kemudian Islam melejit menjadi peradaban baru yang dijadikan rujukan oleh orang-orang pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah pribadi dan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan bahwa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasabnya adalah sebaik-baiknya nasab. Pribadinya adalah sebaik-baiknya kepribadian. Tidak ada kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nasab yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini mungkin generasi ke kita, ya, ayah kita baik, atasnya kita baik belum tentu, seterusnya baik nasab itu, ya. Diri kita juga termasuk bukan memiliki kepribadian yang baik. Ya. Seperti itu, ya. Cuma Allah masih tutup aib-aib kita hari ini sehingga kelihatannya kita ini menjadi pribadi yang baik. Padahal bisa saja kalau Allah buka seluruh keburukan-keburukan kita, maka kita tidak bisa sanggup menutupinya. Ya, tapi Rasulullah SAW sudah digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi memang pribadinya baik dan nasabnya juga memang nasab yang terbaik. Tidak ada, ya. Mana ada nasab yang kemudian bersambung kepada Ismail alaihissalam? Mana ada nasab yang paling baik tersambung kepada Ibrahim alaihissalam? Ya. Jadi Muhammad adalah keturunan dan cucu daripada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kenapa Islam itu begitu cepat, ya, menguasai peradaban itu karena memang syariatnya. Syariatnya yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Syariatnya yang dari dulu semenjak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai yaumil qiyamah nanti sanggup menjawab segala tantangan-tantangan masalah dunia. Ya. Sanggup menjawab terkait dengan permasalahan-permasalahan pribadi, masyarakat, negara, bahkan permasalahan apapun sanggup dijawab oleh Islam. Ya. Yang itu tidak ditemukan dalam agama-agama yang lain. Yang itu tidak ditemukan dalam din-din yang lain, hanya ditemukan di dalam Islam. Maka kenapa Islam itu kemudian hari ini, ya, hari ini melesat kemana-mana, ya, dan rata-rata melesatnya itu, ya. Melesatnya itu Islam itu di negara-negara maju. Yang salah satu ciri dari negara maju itu adalah mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan logikanya. Dan hari ini Islam bisa diterima di negara-negara maju, Amerika, Eropa, maupun yang lainnya bisa. Karena secara logika Islam bisa menjawab segala permasalahan-permasalahan itu. Dibandingkan dengan
agama-agama yang lain yang kemudian terjebak dengan masalah-masalah doktrin saja. Ini ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahwa terkait dengan Islam itu, maka kita akan menemukan terkait dengan beberapa poin, dan ini yang merupakan iktimalus syariah. Di dalam Al-Quran, kita akan membagi Al-Quran itu, para ulama membaginya menjadi 3. Yang pertama terkait dengan isinya al-aqidah, yang kedua terkait dengan syariah, dan yang ketiga adalah terkait dengan akhlak. Ya. Dan ini kesempurnaan Islam. Dan ini yang menjadi titik poin, ya, kesempurnaan Islam, dan kemudian Islam bisa diterima di mana-mana. Yang pertama terkait dengan konsep akidahnya. Kemudian secara konsep syariahnya, ya, secara hukum-hukumnya. Hukum mana yang tidak dibahas oleh Islam. Maka kemudian fikih dalam Islam itu senantiasa berjalan menjawab permasalahan-permasalahan kekinian. Semuanya dijawab dalam Islam. Ya, mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, ya, masalah kemasyarakatan, masalah bernegara, dan yang lainnya. Semuanya syariatnya bisa dijawab oleh Islam. Dan yang ketiga yang menyebabkan Islam tinggi itu adalah terkait dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terkait dengan contoh-contoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan. Inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik yang bisa menginspirasi tidak hanya umat Islam tetapi juga orang-orang kafir yang memiliki kejujuran hati dan tidak memiliki kedengkian terhadap Islam. Nah, kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Kita sudah famous, ya, sudah populer ayatnya, sudah kita hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah nampak kepada kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kalian, liman kana yarjullah, untuk siapa-siapa yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan mengharapkan nanti nasibnya baik pada hari akhir, wa dzakarallahu katsira, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang banyak. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa lihat dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, misalkan kita lihat bahwa Rasulullah SAW al-qaid. Rasulullah SAW itu adalah pemimpin. Ya. Maka kita dapati pada diri Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu adalah pemimpin yang paling baik contohnya. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak mau ngambil kepemimpinan Rasulullah dari aspek mana? Dari segi mana? Semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk kepemimpinan pribadi, Rasulullah memimpin secara pribadinya, Rasulullah adalah orang baik. Ya. Rasulullah beribadah, ya, ibadahnya hebat, ibadahnya kuat. Ya, kemudian Rasulullah juga adalah pekerja keras. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang malas-malasan. Secara pribadinya memang seperti itu. Ya. Belum lagi kepemimpinan yang lainnya Rasulullah SAW. Ya. Belum lagi kepemimpinan keluarga. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Dan Rasulullah SAW ini dalam memimpin keluarga ini orang yang paling dahsyat. Orang-orang yang hari ini bapak-bapak yang sudah merasakan poligami maka akan merasakan betapa hebatnya Rasulullah SAW. Yang belum poligami belum merasakan. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena istrinya baru 1. Ya kan? Ya belum merasakan bagaimana goncangan jiwa ketika mimpin-mimpin istri-istri itu. Istri 1, istri 2 berantem, ya stres itu. Kalau bukan seorang pribadi yang hebat, stres itu. Ya. Nanti ketika bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk poligami, mohon maaf Bu ya. Ya. Besok hadir lagi di kajian Pak Bu ya. Jangan sampai boikot saya. Ya. Ya.
Jadi kita bisa merasakan kalau kita merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena berat, Pak. Ya. Jadi yang mau poligami pikirkan baik-baik. Ya. Berat. Ya. Berat, bukan perkara yang mudah. Ya. Bagaimana kemudian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin istrinya yang begitu banyak. Ya. Yang kalau umat Islam disyariatkan 4, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh lebih dari 4, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya diperbolehkan untuk hanya 4. Ya. Nah ini kita lihat, kalau kita lihat pelajari, ya kita pelajari fikih sirahnya sahabiyah, misalkan istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin dalam keluarganya, maka kita akan berdecak kagum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, satu sisi dia menjadi pribadi yang hebat, satu sisi dia dalam keluarganya hebat, satu sisi dalam masyarakatnya hebat, satu sisi dalam negara, memimpin negaranya juga hebat. Siapa yang bisa begitu? Ya. Hari ini siapa yang bisa menyerupai Rasulullah? Enggak ada. Ya. Hari ini rata-rata kalau misalkan prestasi kita bagus di sini, gagal di sini. Ya. Hari ini berjuang betul nih, semangat betul, gitu ya. Iqamatuddin, oh dia hebat lah kalau kita nilai acungan jempol lah untuk komunitas yang dia iqamatuddin, dia termasuk orang-orang yang hebat. Tapi dalam perkara yang lain, apakah hebat? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Dan ini kita rasakan, ya. Maka kalau kita mempelajari kepemimpinan Rasulullah SAW itu, wah, ini bukan KW-KW apa ya? Nggak ada duanya ini, ya, nggak ada duanya. Ya kalau kita misalkan satu sisi saja dalam masalah keluarga, ya masalah keluarga saja kalau kita bedah itu ya, fikih sirah sahabiyah, perempuan-perempuan istri-istri Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan uraian-uraian dari istri-istri Rasulullah SAW itu uraian-uraian yang ulasan-ulasan yang hebat terkait dengan Rasulullah SAW. Misal dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menceritakan bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan contoh yang baik dari Rasulullah SAW. Dan sisi yang lainnya, Aisyah meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW termasuk suami yang romantis. Bapak-bapak romantis atau tidak? Kalau ada istrinya bohong kalau ada istrinya di belakang itu. Ya. Rasulullah SAW itu sosok yang romantis. Maka satu trik agar diperbolehkan poligami itu seberapa romantis bapak-bapak sama istri-istrinya. Kalau nilai romantis terhadap istri satu saja enggak, maka dipertanyakan bagaimana menikahi istri 2. Ya, sisi romantisnya enggak ada. Ya. Senyum enggak pernah. Gitu ya, ngebantu istri enggak pernah. Ya. Lalu alasan bapak-bapak poligami apa? Ya. Jadi kalau kita menemukan sosok-sosok ya pribadi-pribadi dari istri Rasulullah, terus kemudian mereka meriwayatkan terkait dengan pribadi Rasulullah, maka kita melihat, oh, masya Allah nggak ada duanya ya. Baru satu sisi, baru satu aspek terkait dengan seperti itu. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW berlomba lari dengan Aisyah. Oh itu bapak-bapak pernah lakukan belum? Nah, itu ya. Bagaimana istri Rasulullah SAW diperlakukan secara baik oleh Rasulullah SAW. Banyak. Ya. Dan yang paling banyak memang yang meriwayatkan tentang kepribadian Rasulullah SAW adalah istrinya, para penghafal Al-Quran dan penghafal hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia yang memang paling banyak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha, dan Aisyah ini adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingat perilaku ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar ya kalau ditanyakan kok hadis Rasulullah itu seolah-olah asalnya dari Aisyah saja, wajar ya, wajar karena Aisyah memiliki waktu yang paling banyak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat itu ya. Dan kemudian Aisyah adalah orang yang memberikan atau orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghafal, ya mengingat apa yang dicontohkan, apa yang dikatakan oleh
Rasulullah SAW. Ya, istri-istrinya yang lain ada juga beberapa hadis dari istri yang lain, cuma tidak sebanyak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling ringan tangannya membantu saudara atau kaum muslimin yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan hartanya dalam rumahnya. Tidak pernah menyimpan. Kedatangan tamu, dia bertanya kepada istrinya. Dalam riwayat yang lain dia bertanya kepada anaknya, ada apa di dapur itu? Keluarkan untuk memuliakan tamunya. Dan kalau kita lihat bagaimana infaknya, sedekahnya Rasulullah SAW sudah tidak terbilang itu. Ya, banyak hadis yang meriwayatkan terkait dengan betapa dermawannya Rasulullah SAW. Ya. Dan ini sisi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu hubbul akhirah, yaitu cinta terkait dengan akhirah, tidak cinta terhadap dunia. Kalau kita sih masih banyak tabungannya Pak ya. Kalau kita hari ini mau diimpakkan, disedekahkan, ya mikir-mikir dulu ya. Kita kan punya kehidupan, gitu kan. Kita punya keluarga, punya anak, punya masa depan, dan yang lainnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi dermawan Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang 4 ini adalah yang biasa disebutkan oleh saudara kita dari Nahdlatul Ulama yang mengatakan ini adalah sifat wajib untuk Rasulullah SAW. Ya. Siddiq, amanah, patona, tablik. Ya. Jadi ini yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kejujuran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah jujur, pribadi yang sangat jujur. Ya. Tidak pernah berdusta, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak jujur. Misalkan ditanya oleh seorang nenek bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, nanti di surga itu ada nenek-nenek enggak seperti saya? Enggak ada, kata Rasulullah. Ya, enggak ada. Karena di surga gadis semua. Ya. Gadis semua. Ya. Hari ini kita yang sudah berangsur tua, beranjak tua, maka berdoa agar masuk surga. Ya. Muda lagi, Masya Allah. Ya. Muda lagi. Waktu Bapak potret, pertama kali nikah sama istri itu ya, kan fotonya ganteng banget tuh ya. Maka berharap masuk surga agar seperti itu lagi. Ya, berharap untuk masuk surga agar diberikan ya muda lagi. Jadi Rasulullah adalah pribadi yang jujur. Kemudian Rasulullah SAW adalah pribadi yang amanah. Pribadi yang amanah dan tidak pernah menyalahkan amanahnya. Rasulullah tidak pernah menyalahkan amanahnya. Amanah yang diberikan ya kepada Rasulullah SAW. Amanah yang pertama adalah amanah sebagai Rasulullah SAW. Ya, beliau emban secara baik, secara benar, dan termasuk orang-orang yang sukses. Yang kedua adalah amanah menjadi pemimpin dalam masalah keluarga. Maka termasuk Rasulullah, termasuk orang yang amanah. Dia memimpin anaknya, memimpin istri dan yang lainnya. Kemudian diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan tamkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah juga amanah. Kekuasaan itu bukan alat untuk memupuk kekayaan. Rasulullah tidak pernah. Kalau hari ini kemudian Rasulullah SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam di Madinah, kalau Rasulullah mau, maka Rasulullah adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya pada waktu ini di Madinah. Kalau dilihat dari jabatannya ini strategis, kursinya ini strategis, pemimpin umat di Madinah. Ya. Kalau dia tidak amanah bisa saja Rasulullah SAW menumpuk harta. Sehingga begitu nanti mati itu harta Rasulullah sekian, tercatat berapa berapa triliun, bisa. Ya. Maka hari ini pejabat-pejabat itu ya, dilihat kekayaannya, kekayaan sebelum menjabat dan kekayaan sesudah menjabat, naiknya secara signifikan atau tidak. Ya.
Kalau naiknya secara signifikan, sedangkan kita tahu gaji pejabat itu berapa, maka pendapatan dia dari mana? Tidak amanah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga seorang pribadi yang amanah dan tidak pernah memperjualbelikan ya kekuasaannya untuk memperkaya pribadi, keluarga dan yang lainnya. Rasulullah bukan pribadi seperti itu. Rasulullah adalah pribadi yang bisa memberikan kepastian hukum kepada rakyatnya, baik kepada Islam ya maupun kepada komunitas di luar Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Sehingga semuanya merasa aman, kecuali orang-orang yang hasad, orang Yahudi yang pada waktu itu di Madinah akhirnya melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah karena memang pribadinya buruk. Tapi pribadi-pribadi Yahudi yang kemudian jujur menerima kekuasaan dan melihat Rasulullah pribadi yang bisa membawa keadilan, maka kemudian mereka merasa nyaman ya dengan Dustur Madinah yang sudah kita bahas ya Pak ya. Dustur Madinah yang kemudian dikeluarkan Rasulullah SAW sebagai bentuk hukum dan perundangan modern pada waktu itu yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan Islam dan orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah terjebak dengan kepentingan orang yang punya uang, nggak pernah. Ya, ini Rasulullah tolong begini-begini, ini nggak pernah Rasulullah kita dapatkan kisahnya seperti itu. Bahkan dalam hukum sekalipun Rasulullah SAW termasuk orang yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Jadi orang nggak cemas, ya. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari itu meriwayatkan, ya misalkan lau anna Fatimah, ya misalkan lau anna Fatimah bintu Muhammad saraqat liqata'at yadaha. Ini kepastian hukum dan ini butuh diucapkan oleh seorang pejabat publik. Rasulullah SAW mengatakan, jika Fatimah binti Rasulullah SAW kemudian dia mencuri, maka kata Rasulullah SAW, maka liqatta'at yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan ini tidak ada hari ini di pejabat publik seperti itu. Hari ini tidak ada. Bahkan yang ada hari ini pejabat publik itu berusaha mengakali undang-undang yang sudah dibuat agar kemudian kekuasaannya langgeng. Jangankan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Masyarakat kemudian dikibuli, masyarakat kemudian dibohongi. Hari ini dia merasa tidak cukup dengan 2 periode. Makanya mewacanakan 3 periode. Meskipun itu harus merubah undang-undang. 2 amanah aja gagal, 2 periode aja gagal. Mau 3 periode. 2 periode aja tidak amanah, bagaimana umat Islam percaya? Ya. Meskipun ada yang menggelarinya ini seperti pemimpin Umar bin Khattab. Mimpi ya. Yang kemudian berikutnya yaitu kecerdasan Rasulullah SAW. Akhlaknya itu adalah berupa kecerdasan. Kecerdasan ini dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain memang sosok Rasulullah sendiri adalah pribadi yang cerdas. Ya. Jadi kecerdasan Rasulullah SAW itu disebabkan karena memang pribadinya cerdas. Dan kedua karena bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana contohnya? Kalau misalkan melihat Rasulullah pribadi yang cerdas bukan karena wahyu, maka lihat saja. Ketika Rasulullah SAW memperdagangkan dagangan Khadijah, dia termasuk orang yang bisa ya mengelola dagangan tersebut dan menjualnya secara banyak sehingga Khadijah mendapatkan keuntungan dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin kalau Rasulullah nggak cerdas kemudian bisa menjual itu begitu banyak. Ya, seperti itu ya. Tidak mungkin. Dan kecerdasan yang lainnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir misalkan ya kita lihat bahwa Rasulullah SAW akhlaknya itu adalah dia seorang da'i dan sebagai seorang da'i Rasulullah SAW menjadi panutan para da'i tersebut. Ya, tablik. Jadi Rasulullah SAW memiliki tablik, ya memiliki sifat tablik, da'i menyampaikan
Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya yang menjadi menjadi dai Rasulullah SAW. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat teori kepemimpinan leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam surat An-Nisa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu watti'ullaha wa atti'ir rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Maknanya akan ada. Akan ada orang yang memimpin dan akan ada orang yang dipimpin. Ya, itu sebagai sunnatullah. Ya, kita hari ini bapak-bapak memimpin ya di keluarga, namun di masyarakat belum tentu memimpin. Ya kan? Kita hari ini udah pasti bapak-bapak itu pemimpin keluarga, udah pasti itu. Ya. Maka di kehidupan bernegara belum tentu jadi pemimpin. Nah, ini menjadi teori yang pertama ya, yang kemudian mengatakan bahwa perlunya pemimpin di dalam Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bapak-bapak selain memimpin diri, bapak-bapak memimpin istri dan memimpin anak-anaknya. Kalau istri tidak dibawa mendekat kepada Allah, kalau anak-anak tidak dibawa mendekat kepada Allah, maka bapak-bapak ini bertanggung jawab kepada Allah terkait dengan kepemimpinannya. Ya, jadi memimpin satu istri aja berat, Pak. Tanggung jawabnya kepada Allah kalau kita paham itu. Ya, istri enggak soleh, suaminya yang diseret-seret ke neraka. Anak enggak soleh, bapaknya yang diseret-seret ke neraka. Ya. Jadi dari hari ini mulailah bina istri kita. Ya, ajak ngaji, ya, ajak belajar agar dia paham terkait dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian diajak jalan-jalan saja, tidak. Ya. Memang betul ya, ngajak jalan-jalan itu adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma hidup itu bukan hanya jalan-jalan. Ya, hidup itu ada ibadah. Ya, gimana Pak? Oh, jalan-jalan Turki ya. Kalau ada rezeki ya. Itu ya. Jadi ajak keluarga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya Bapak-bapak ya, saya ingatkan semuanya ya. Terkhusus kepada diri pribadi. Ayo kita ajak keluarga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ajak istri kita untuk taat kepada Allah. Ajak istri kita untuk dekat beribadah kepada Allah. Ajak anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Ajak anak-anak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi sebab kemudian kita ditarik oleh Allah masuk neraka karena mereka semuanya. Istri hari ini bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya. Bertanggung jawab terhadap dirinya hari ini istri. Ya. Karena dia adalah memimpin dirinya pribadi. Maka ya para ummahat, ibu-ibu ya harus pintar-pintar. Ya, melihat bagaimana ibu-ibu atau ummahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal jangan terlalu berlebihan ya memakai parfum kalau keluar ruangan, ya, keluar rumah, ya, bersolek dan yang lainnya yang kira-kira itu menjadikan fitnah terhadap ikhwan yang lainnya. Hati-hati ya, dan anak juga bertanggung jawab terhadap kepribadian anak-anaknya. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin di antara kalian itu, maka kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya gambarkan bahwa leadership Rasulullah SAW itu ada dalam semua aspek kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara, bahkan dalam bekerja, berjuang dan berjihad, itu Rasulullah semuanya leadershipnya muncul. Semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Dalam keluarga tadi saya sampaikan. Dalam bermasyarakat bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang baik.
Bagaimana di awal-awal ya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat yang du'afa, kemudian du'afa itu disantuni, diberikan haknya untuk mendapatkan makan, minum, tempat tinggal dan yang lainnya. Kemudian baru didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika masa-masa fase dakwah Syria. Dalam kehidupan bernegara banyak tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW memberikan bagaimana pedoman, tata cara kehidupan penyelenggaraan, bagaimana mengelola negara dengan baik. Ya. Maka itu semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Dalam bekerja, Rasulullah adalah pribadi yang sangat kuat dalam bekerja. Bukan pribadi yang malas-malesan, bukan pribadi yang kemudian ya tidak mau atau enggan mencari nafkah yang rizkinya yang halal, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari rizki apapun yang kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mungkin menjadi seorang yang bantu perniagaan atau penjualan dari seorang saudagar yang kaya, Rasulullah nggak gengsi. Kadang-kadang di antara kita ini ya mau nyari rizki ini halal nih, tapi kayaknya kurang bonafit kerjaannya nih, gengsi kita. Ya. Kalau gengsi maka Rasulullah SAW tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Tidak akan melakukan perniagaan perjuangan atau istilahnya asisten lah, ya asisten penjualan untuk memperjualbelikan dagangannya Khadijah. Kalau kita berdasarkan gengsi, maka Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah menimbakkan air untuk seorang perempuan Yahudi. Ya, kalau gengsi. Ya. Tapi karena pribadi Rasulullah memberikan contoh yang baik, maka generasi sesudahnya juga dalam masalah bekerja itu menjadi pribadi yang baik. Ya. Ali itu ya nimbahin air untuk perempuan Yahudi. Dan setiap timbaannya itu dibayar dengan 1 butir kurma. Jadi nggak ada yang malas, nggak ada yang gengsi dalam masalah pekerjaan. Ya, kita bekerja itu apapun yang kita mampu selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik dan bisa memberikan rizki yang halal, maka kita akan lakukan apapun kalau memang dalam kondisi yang seperti ini. Hatta mohon maaf ya, misalkan harus ngojek, silahkan. Kalau memang rizkinya kemudian hari ini adanya itu, silahkan ngojek. Cuma ngojeknya ikhwan, bawa ikhwan. Ya, jangan ikhwan bawa akhwat, jadi kesempatan. Ya. Kemudian dalam berjuang Rasulullah adalah orang yang memiliki contoh yang baik kepribadiannya, totalitasnya dalam perjuangan. Jadi setelah bekerja Rasulullah kemudian berjuang secara totalitas. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana kesudahan dari perjuangan tersebut, tapi dia menjadi orang yang terdepan dalam masalah perjuangan. Begitupun dalam masalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat ya beberapa contoh dari sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sifat kepemimpinan Rasulullah SAW itu adalah kepemimpinan sesuai keahlian. Rasulullah tidak pernah menyerahkan sebuah urusan kepada orang yang tidak memiliki kafaah ilmiah atau tidak memiliki keahlian dalam bidangnya. Ya. Ini dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian jika kalian menyerahkan sebuah urusan, ya sebuah amanah harus kepada orang yang ahli. Ya, harus kepada orang yang ahli. Ya. Kalau tidak kepada orang yang ahli maka akan ada kehancuran. Sebagaimana yang Pak Yusuf Kala katakan. Ya. Pak Yusuf Kala katakan, oh belum ahli, belum mampu, bisa hancur Indonesia. Ya. Ya karena memang tidak ahli. Sedangkan ajaran Rasulullah SAW serahkan kepada yang ahli. Jangan coba-coba ngurus negara kok coba-coba. Ya. Dan yang kedua, kepemimpinan Rasulullah SAW itu adalah kepemimpinan yang adil.
Kepemimpinan yang adil, Rasulullah memimpin sebuah masyarakat, sebuah negara itu dengan konsep keadilan. Tidak ada yang merasa dizolimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang merasa kemudian diperlakukan secara tidak adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena doanya orang atau pemimpin yang adil itu diijabah oleh Allah. Ya. Kalau dalam hadis itu kemarin ya, ketika Ramadan itu ya salasun lam turaddu da'watahum. Ada 3 orang, 3 kondisi di mana doa-doa mereka itu lam turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaimu hatta tiru, orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah al-imamun adil. Ya, yang kedua adalah imam yang adil. Dia memerintah dengan keadilan, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlumin, ya, doanya orang-orang yang terzolimi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah musyawarah, melakukan musyawarah. Sering saya bahas dalam fikih sirah itu ya, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Meskipun Rasulullah Rasul bisa saja menentukan perkara ini boleh, perkara ini tidak boleh. Bisa saja. Tapi dalam perkara-perkara yang terkait dengan urusan-urusan dunia, maka Rasulullah SAW melakukan banyak musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang lebih banyak melakukan musyawarah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan di sana dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Saya tidak ini bukan ini ya. Berilah mereka maaf, fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan ampuni mereka, wasyawirhum, dan kemudian bermusyawarahlah dengan mereka fil amr, dalam sebuah urusan. Ya. Jadi apapun, hari ini siapa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah dalam perkara apapun, lakukan musyawarah, ya. Lakukan musyawarah, karena dengan musyawarah itu insya Allah bisa menghilangkan selisih pendapat. Meskipun ini harus dipahami. Nih dalam Islam, konsep Islam itu, musyawarah itu maknanya bukan suara terbanyak. Ini harus paham. Ya, ketua DKM misalkan Pak Rahmat ini jamaahnya 30 orang melakukan musyawarah untuk sebuah hal, ya kan? Yang memberikan masukan kepada Pak Rahmat ini 20 orang berpendapat A dan 10 orang berpendapat B. Bisa saja ya di dalam Islam itu mengambil pendapat yang sedikit berdasarkan pertimbangan maslahatnya. Ya. Ini yang membedakan antara Islam dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu mayoritas full, suara itu mayoritas. Ya, sehingga masyarakatnya hari ini masih bisa dibeli, ya itulah hasil pemimpinnya. Ya. Tapi kalau Islam, pemimpin itu boleh mengambil pendapat yang paling banyak, boleh mengambil pendapat yang sedikit, yang menurut pemimpin tersebut ini yang mendekati maslahat untuk semuanya. Ya, jadi kalau dalam musyawarah Islam yang banyak itu nggak perlu kecewa ketika pendapatnya tidak diambil. Yang penting sudah melakukan musyawarah. Ya. Kadang-kadang seorang pemimpin itu mengambil pendapat, pendapat gimana pendapat semuanya. Setelah mengambil pendapat ternyata pemimpin itu, saya cenderung kepada mengambil pendapat yang sedikit. Boleh, secara syariat diperbolehkan. Lalu bagaimana? Ketika salah, jangan disyukuri. Syukur kan, orang sudah banyak nggak didengar, gitu ya. Nggak seperti itu adab dalam Islam. Ya. Seorang pemimpin itu punya istihad, dan istihadnya itu bisa benar, bisa salah. Ya. Istihadnya itu bisa benar, kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Seorang pemimpin istihadnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau misalkan salah ya jangan disyukuri. Tuh kan, coba kemarin dengerin suara mayoritas pasti benar itu. Itu enggak benar. Ya. Itu warga atau rakyat dari pemimpin yang enggak benar. Ya.
Karena seorang pemimpin itu boleh mempunyai kewenangan untuk mengambil pendapat-pendapat mana saja dan kalau memang keliru maka bisa saja pemimpin itu karena memang keterbatasan ya. Manusia itu tempatnya luput dan kesalahan. Bisa saja keliru pemimpin itu. Dan ketika keliru itu hasil dan itu merupakan hasil musyawarah, maka kita sepakati bahwa itu adalah sebuah hal yang baik ya. Sebuah hal baik karena dilakukan dengan musyawarah. Dibandingkan dengan pemimpin yang otoriter. Dia memutuskan tapi kemudian tidak mengajak musyawarah. Oh, menurut saya begini, udah kerjain. Menurut saya begini, ini kerjain. Gitu ya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang banyak melakukan musyawarah terkait dengan perkara-perkara yang bisa memberikan maslahat ya untuk masa depan ya masyarakat atau komunitas yang dipimpinnya. Ya ini ya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling melakukan musyawarah selain daripada Rasulullah SAW dalam hadis rawahu Tirmizi. Yang keempat yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW seorang pemimpin yang kerja keras, jujur dan amanah. Nah, ini kita sudah bahas ya, bahwa Rasulullah pekerja keras, jujur dan amanah. Jadi kalau ada orang yang kemudian malas-malasan maka dia tidak mencontoh Rasulullah, tidak jujur, tidak amanah, maka tidak mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya Rasulullah adalah pemimpin yang tidak hanya bicara, tapi Rasulullah SAW adalah pemimpin yang kemudian memberikan dengan contoh, dengan perbuatan. Jadi Rasulullah tidak hanya ngomong, dan pemimpin-pemimpin yang hanya ngomong itu kemudian diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqul ma la taf'alun. Sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang kemudian dia berucap tapi tidak melakukan. Maka Rasulullah SAW ini adalah termasuk pemimpin yang bisa memberi contoh. Ini contohnya ya dari kemarin ya. Contohnya pada peristiwa kemarin dalam sirah yang terakhir yaitu peristiwa perang Ahzab dan perang Khandaq. Bagaimana Rasulullah SAW menggali parit ya, dan itu Rasulullah tidak hanya memerintahkan kepada para sahabatnya tapi Rasulullah sendiri turun untuk menggali parit. Ini contoh yang paling bisa kita ambil lah ketika melihat kepemimpinan Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai contoh ya, mencontoh kepada perbuatan. Kemudian yang kedua, bahwa sifat kepemimpinan Rasulullah SAW itu visioner. Mampu melihat ke depan, meskipun bukan peramal, gitu ya. Tapi apa yang akan ke depan kita lakukan itu, seorang pemimpin itu harus mampu. Ini kemungkinannya, hambatannya, dan yang lainnya itu harus mulai diprediksi, dioret-oret oleh seorang pemimpin. Ya. Kita akan melakukan ini, namun peluangnya segini dan kemudian ya hambatannya ini. Ya. Maka kalau dunia usaha itu ada ya, ada memperkirakan itu semuanya ya, terkait dengan goal, kemudian opportunity-nya apa, kesempatannya apa, peluangnya apa, hambatannya apa. Nah, itu ada dalam teori manajemen biasanya ya, di dalam usaha itu diajarkan. Ya, maka dalam dunia pergerakan pun, dalam dunia dakwah pun, seorang pemimpin itu harus visioner. Ya, dia harus mempunyai visi sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Misalkan dalam hadis Imam Ahmad, ketika Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Ya. Maknanya pada waktu itu Konstantinopel itu belum ditaklukkan. Tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada para sahabat bahwa Konstantinopel itu nanti akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Wah, ini akhirnya kan para sahabat terbayang dulu Konstantinopel yang begitu mewah.
yang begitu megah, kekuatan militernya tidak ada bandingannya, kata Rasulullah nanti ditaklukkan oleh Islam. Ya. Yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Ya. Siapa Pak kemudian yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga dididik oleh para gurunya. Ya. Jadi tidak hanya kemudian memang janji Rasulullah SAW, tapi Muhammad Al-Fatih juga diajarkan memiliki visioner ke depannya. Ketika diajarkan diniyah, agama dan yang lain-lainnya, termasuk diajarkan pelatihan berkuda dan yang lain-lainnya. Gurunya mengatakan, ya di pinggir pantai kemudian di seberang Konstantinopel, Turki, kemudian gurunya mengatakan kota itu yang akan kita taklukkan. Kota itu yang akan kita taklukkan. Terus. Sehingga ada dalam pikiran Muhammad Al-Fatih pada waktu itu muda itu bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan ternyata dialah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Ya. Jadi memasukkan bayangan, pikiran ke bawah alam sadar kepada anak-anak kita itu bagus itu Pak. Ya. Ya, terus masukin ibu-ibu nih PR ya. Salona kamu ini akan jadi ulama ya. Jadi pemimpin masa depan, terus bisikan ke dalam dada-dadanya. Terus kemudian ketika kumpul ya. Jangan udah nanti matematika 9 ya. Terus kemudian ini 9-nya nggak usah, udah nggak zamannya kayak begitu lagi. Ya, bisikan ya, sambil diajak ngomong anak, kamu itu pemimpin masa depan Islam. Ya, kamu ini pemimpin masa depan Islam. Sehingga dalam pikiran bawah alam sadar anak-anak kita itu bahwa kita ini adalah pemimpin nanti ke depan, pemimpin Islam. Barangkali itu juga menjadi doa ibu-ibu dan bapaknya kepada anak-anak kita semuanya. Ya. Jangan nanti dibisikin, kamu mau jadi apa? Dokter, insinyur atau apa? Nggak penting itu. Ya, nggak penting. Ya. Nah, kamu nikahnya nanti ya umur 30 aja, nggak penting itu. Ya. Anak saya kalau lulus pondok mau nikah saya nikahin. Ya. Karena nikah itu ibadah. Ya. Soal rizki dan yang lainnya untuk Allah yang Maha mengatur. Tapi menjaga anak kita agar tidak terjebak dengan kemaksiatan itu kewajiban kita. Ya. Jadi itu bisikan. Ya bapak-bapak hari ini punya anak, ya bisikan, ajak ngobrol anak-anak. Ya ajak ngobrol bahwa dulu itu Konstantinopel, ya ini semuanya terkait dengan masalah Islam, terkait dengan masalah kemajuan Islam itu kasih gambaran kepada anak-anak. Sehingga mereka wawasannya terbuka. Kalau punya rezeki, ajak dia main ke negara-negara yang hari ini pusat peradaban Islam. Ke Turki, kemana gitu, ajak. Ya. Sehingga dalam benak dia itu, dulu itu orang-orang ya sebelum kita ini orang-orang hebat, gitu ya, orang-orang hebat. Kalau punya rezeki ajak, ya. Kalau perlu lah, misalkan masa liburan ajak ke Turki, ajak kemana? Yang memang di situ dulu ada peradaban Islam. Ya. Sehingga wawasannya hari ini dia sudah persiapkan itu. Ya. Dipersiapkan pikirannya sekarang ini mereka udah tahu tuh. Ya. Nah ini harus mulai dibiasakan. Ya. Seperti itu ya, jadi anak-anak kita biar memiliki pemahaman yang bagus dan visioner yang bagus. Karena visioner itu salah satu karakter dari pemimpin Islam. Ya. Kalau bapaknya hari ini memiliki visi yang hebat, maka insya Allah anaknya akan memiliki visi hebat yang kuat juga. Ya. Tapi kalau bapak ibunya hari ini tidak memiliki visi yang hebat, udahlah jalanin aja kehidupan ini. Kan hidup kan seperti ini aja udah jalanin, maka anaknya nggak lepas, nggak jauh dari apa yang ditularkan bapak ibunya. Karena ada pepatah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita harapkan anak-anak kita memiliki visi yang bagus ya. Maka kita orang tuanya, ibu bapaknya harus memiliki visi yang bagus terkait dengan masalah kehidupan dan masalah akhirat. Sehingga anak-anak kita yang melanjutkan itu semuanya. Kemudian ya Rasulullah ketika menjadi pemimpin itu merupakan seorang yang ahli strategi. Ahli strategi. Dan ini ahli strategi Rasulullah SAW diakui oleh Mao Zedong. Ya. Yang kemudian teori peperangan Rasulullah SAW diambil oleh Mao Zedong. Kalau orang sekarang, orang Islam tidak mempelajari sirah itu seolah-olah perang ya Mao Zedong itu adalah teori peperangan yang paling hebat. Padahal kalau kita baca, ini mah niru Rasulullah. Ya.
Jadi kita lihat ya bahwa dalam semua kehidupan itu Rasulullah SAW merupakan seorang yang ahli strategi. Ya. Plan A, plan B, plan C. Ya. Ketika ini terhambat maka harus ada jalan B-nya. Ketika kalau misalkan B terhambat maka harus ada plan C-nya. Begitulah Rasulullah SAW. Dan ini dipraktikkan Rasulullah SAW ketika memimpin dirinya para sahabat untuk hijrah. Ya, hijrah ya dengan Rasulullah SAW. Kemudian kenapa Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk tidur di atas dipannya Rasulullah SAW? Ya, itu strategi. Ya. Dan Ali pemuda yang berani, mau saja disuruh Rasulullah, bagian dari keimanan. Ya kan? Tapi Rasulullah menyuruh Ali untuk tidur di atas dipannya Rasulullah SAW, itu strategi. Rasulullahnya sudah pergi bersama Abu Bakar. Orang-orang musyrik menyangka Rasulullah masih ada, sehingga udah terpusat orang-orang musyrikin, udah kepung aja rumahnya. Kita mau bunuh Rasulullah SAW. Dan ketika orang-orang musyrik lihat, tengok ke dalam rumahnya, oh masih ada, langsung tidur. Gitu ya. Dan ini strategi. Ya. Strategi. Terus kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abdullah anaknya Abu Bakar untuk menjadi tajassus, untuk menghilangkan jejak-jejak. Itu strategi. Ya. Jadi bagaimanapun juga kuda, unta yang dikendarai Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu merupakan meninggalkan jejak. Tapi kemudian ya Abdullah anaknya Abu Bakar Siddiq itu disuruh untuk menghapus jejak-jejak tersebut. Ya. Dan ini bagian dari strategi. Ya. Bagian dari strategi untuk mengelabui musuhnya tersebut. Sampai kemudian ya Rasulullah SAW menyuruh atau memerintahkan putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar untuk mengantarkan. Enggak ada yang kepikiran bahwa nanti yang akan melayani Rasulullah SAW itu perempuan yang sedang hamil tua. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Orang-orang musyrik juga enggak akan kepikiran orang yang hamil tua justru yang membawa makanan untuk Rasulullah SAW, enggak kepikiran. Karena jalan aja susah. Orang yang lagi hamil tua jalan aja susah, napas aja masih ngap-ngapan. Gitu ya. Enggak akan orang musyrikin itu kepikir, oh Asma nanti yang akan bawa, enggak akan. Tapi itu bagian dari strategi. Ya. Strategi Rasulullah SAW. Ya. Dan akhirnya Asma dengan keimanannya mau diperintahkan oleh Rasulullah, mau diperintahkan oleh abinya Abu Bakar Siddiq untuk menghantarkan makanan Rasulullah SAW. Gitu ya, terus rutin tersebut. Padahal itu konsekuensinya. Kalau perempuan hari ini disuruh seperti itu mikir, wah nanti keguguran kali ya. Nanti keguguran dan yang lain-lain pasti mikir. Tapi Asma dengan keimanannya kemudian melakukan perbuatan tersebut. Nah ini strategi. Ya. Sehingga mengecohkan perhatian orang-orang musyrik yang mungkin pikirannya yang mengatur itu semuanya adalah orang-orang pemuda kuat, gitu ya. Itu sebagian dari strategi dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mempelajari sirah maka kita akan tahu terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya komunikatif dan fleksibel. Rasulullah SAW adalah orang yang komunikatif dan fleksibel. Kadang-kadang ya masalah dari umat Islam itu adalah masalah enggak cairnya komunikasi. Ya. Nggak cairnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hari ini potensi semua nih bapak-bapak semuanya. Tapi bagaimana mengarahkan bapak-bapak semuanya ini untuk beramal sesuai dengan potensinya, itu butuh kebutuhan komunikasi. Ya. Itu butuh seseorang yang handal dalam berkomunikasi. Karena kita belum tentu dengan bapak itu ngobrolnya cocok. Dengan bapak ini ngobrolnya cocok. Mau ngarahin bagaimana kalau ngobrolnya nggak cocok. Tapi Rasulullah adalah orang yang paling handal dalam masalah komunikasi. Dan orang Rasulullah SAW orang yang paling fleksibel dalam kemudian dalam memerintahkan atau dalam memberikan amanah kepada orang-orang tersebut. Tidak semuanya orang kemudian harus memegang amanah yang sama. Tidak. Ya, tidak semuanya. Oh semuanya ngabring ke sini, semua enggak seperti itu. Ya, dibagi sama Rasulullah SAW. Maka contohnya ketika ada pemuda yang mau jihad, sedangkan dia masih punya orang tuanya, Rasulullah enggak izinkan. Ya kan? Bukan berarti Abdul jihad memang jihad semuanya, jihad pergi semuanya kemudian jihad, enggak seperti itu. Ya. Tapi Rasulullah ada orang tua, masih punya orang tua, masih punya ibu, masih ada, oh udah urus ibu dulu kamu dulu. Gitu ya. Maknanya Rasulullah SAW paham betul terkait dengan tugas-tugas, ya. Terus kemudian pembagian masalah tersebut, mana yang maslahat, mana yang mudarat seperti itu.
Bayangkan kalau misalkan pemuda itu kemudian pergi hijrah, kemudian ibunya merasa tidak terurusi oleh pemuda tersebut, maka akan ada satu musuh di dalam Islam. Dan satu musuh di dalam Islam itu terlalu besar. Terlalu besar. Menghadirkan satu musuh yang kemudian bersekutu dan memusuhi Islam itu terlalu besar. Maka kenapa Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda kemudian meminta untuk ikut jihad bersama Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW, punya ibu enggak? Ada. Rasulullah SAW, urus ibumu, gitu ya, urus ibumu, perlakukan secara baik, gitu ya. Kenapa? Karena pertimbangan sosiologisnya, kalau pemuda itu ikut jihad, sedangkan ibu itu terurus, maka ibu itu yang tidak terurus itu akan menjadi musuh di dalam Islam. Sampai seperti itu. Kita kan hanya terima teksnya, hadisnya aja ya. Kadang-kadang membaca hadisnya itu seperti itu saja, tanpa memikirkan sosiologisnya gimana, psikologisnya gimana. Hanya ini pemuda ini dilarang untuk jihad karena untuk ngurus ibunya. Tidak pernah berpikir bagaimana dampak kalau misalkan Rasulullah memutuskan oke, jihad. Gitu ya. Jadi dalam beberapa perkara Rasulullah terkadang berbeda mengambil kebijakan tersebut. Ya, mengambil kebijakan tersebut, ya. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW ya melakukan pembicaraan dengan nenek-nenek yang tadi saya sampaikan, ya, itu juga Rasulullah menjadi orang-orang yang komunikatif, ya. Dan terakhir, ya, Rasulullah SAW sudah ya, oke. Yang terakhir Rasulullah SAW adalah seorang motivator handal. Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang yang mampu memotivasi orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya. Ya. Rasulullah mampu seperti itu. Ya, Rasulullah mampu memotivasi sahabat sehingga orang-orang sahabat itu menjadi generasi terbaik pada masanya. Seorang pemimpin adalah pemimpin yang mau memotivasi semuanya dan melihat bawahannya punya potensi semuanya. Cuma bagaimana menimbulkan motivasi itu agar mereka mau beramal soleh, agar mereka mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh, ya. Maka seorang pemimpin itu lihat, ya, di dalam kancah-kancah peperangan, pemimpin itu yang biasanya yang di depan, ya, yang kemudian menggelorakan semangat sehingga kemudian semangat yang lainnya berjihad semuanya. Kalau pemimpinnya tidak bersemangat, kalau pemimpinnya tidak bisa memotivasi, gimana pasukannya bisa bergerak, bisa kemudian turun dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah, ya, daripada sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Seorang Rasulullah SAW seorang motivator handal. Misal ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang meminta bukan karena kemiskinan maka seolah-olah telah memakan bara api. Di sini hadis ini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kepada para sahabat pada waktu itu agar jangan mudah meminta-minta terkait dengan masalah dunia. Karena kalau meminta bukan karena kemiskinan maka dia seolah-olah memakan bara api. Maknanya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita agar kita ayolah terkait dengan perkara dunia jangan minta-minta. Ayo kita usaha sendiri. Gitu ya. Ayo usaha sendiri. Toh semuanya mampu untuk melakukan itu semuanya. Ya, jangan paling mudah. Oh ini saya susah ini minta dibantu. Oh ini afanahi gitu ya. Jangan seperti itu. Karena terkait dengan perkara dunia ini kata Rasulullah kita mampu, ya kita mampu maka ya tahan ya lisan kita dari mengeluh, dari meminta-minta yang lainnya, ya karena kata Rasulullah kalau orang yang meminta-minta bukan karena alasan kemiskinan maka kata Rasulullah SAW seolah-olah seperti telah memakan bara api. Tentu kita tidak ingin, ya dalam perkara dunia kita insya Allah ya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas meminta kepada manusia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memaksimalkan ikhtiar usaha kita agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang sangat luas, yang sangat banyak kepada kita semuanya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.